Salam para petualang. Selamat bergabung di Celoteh Belantara dengan saya Wildan Julpikar yang akan menemani kalian yang rindu berpetualang atau bahkan yang ingin dan sedang bergelut di dunia kepetualangan. Banyak hal yang akan saya celotehkan di Celoteh Belantara, tentunya seputar dunia kepetualangan. Jadi, selamat mendengarkan. Dunia kepetualangan bukan menjadi hal yang asing di telinga masyarakat Indonesia, terutama kaum muda. Tidak sedikit untuk saat ini, orang-orang lebih memilih berkegiatan di luar ruangan, baik yang tujuannya untuk rekreasi, menjadikan konten pribadi, atau untuk sekedar menenangkan diri. Tapi sadarkah, jauh sebelum itu ada yang berkaitan sangat erat dengan dunia kepetualangan, yaitu pecinta alam. Pecinta alam adalah orang-orang yang berhimpun di dalam sebuah organisasi, baik itu bersifat umum ataupun di bawah naungan sebuah instansi. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol secara virtual dengan salah satu anggota pecinta alam di Bandung yang saya juga udah kenal dekat, dan pasti kalau pecinta alam di Bandung pasti kenal sama dia. Selamat bergabung Teh Resti Poujiah Utari Iqbata atau biasa dipanggil Ibu Uut. Selamat bergabung di Celoteh Belantara. Kumaha Bu kabarna? Damang? Alhamdulillah, kalau ditanya kabarnya seperti apa, Uut lebih memilih untuk berdoa, mendoakan diri Uut semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tetap riang gembira gitu loh Pak. Kalau Bapak di Jakarta bagaimana kabarnya? Wildan di sini alhamdulillah berada di kondisi yang baik dan sehat dan terus berusaha menjaga kondisi itu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, Ibu Uut ini merupakan salah satu anggota pencinta alam di Bandung. Nama organisasinya Himpala Itenas. Kali ini kita akan ngobrolin seputar dinamika masuk ke pecinta alam, khususnya dari sisi Uut sebagai seorang wanita. Jadi, selamat mendengarkan. Bu Uut, bagaimana nih kondisi Bandung? Aman nggak? Kalau pertanyaan seperti itu agak bingung jawabnya ya Pak. Mungkin sama kayak tadi pertanyaan yang pertama, doa yang terbaik aja untuk kota Bandung, begitupun dengan masyarakat Bandungnya. Semoga pemerintahannya bisa mengambil keputusan dengan bijaksana untuk menangani isu-isu yang ada saat ini di kota Bandung, dan seluruh masyarakat Bandung selalu diberikan kesabaran, keikhlasan, dan yang paling penting adalah sehat, rezekinya dilancarkan, dan tetap riang gembira agar Bandung tetap aman gitu loh Pak. BTW, Uut mau bilang terima kasih banyak untuk Bapak Wildan, teman terbaikku, sudah mau ngajak ngobrol Uut. Rasanya udah lama sekali kita berdua tidak ngobrol ya Pak. Seneng gitu malam hari ini bisa ngobrol dengan kondisi yang berbeda dari biasanya. Lumayan deg-degan, belum terbiasa ngobrol sambil di-record seperti ini. Mudah-mudahan apa yang nanti diutarakan oleh Uut tidak menimbulkan kekeliruan gitu bagi teman-teman atau followersnya Bapak Wildan yang mendengarkannya, sehingga nanti persepsi perbincangan mengenai pecinta alam jadi tidak keliru gitu loh. Di sini Uut hanya berbagi sepenggal cerita berkesan menurut Uut, bukan berarti Uut di sini juga mewakili sebagai pecinta alam ataupun organisasi Uut, melainkan di sini Uut hanya ingin menceritakan pengalaman Uut menjadi anggota pecinta alam. Gitu loh Pak. Terima kasih banyak. Nah, benar sekali Bu Uut.
Jadi yang penting di kondisi sekarang yaitu menjaga kebahagiaan kita. Karena kalau diri kita merasa bahagia, pasti kondisi badan kita juga terus memancarkan aura-aura positif gitu. Ya tentunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang emang dirasa itu bisa menunjang atau meningkatkan kebahagiaan kita, tapi tetap mematuhi protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, ngomongin perihal kita ngobrol ya, emang ya Wildan juga ngajak ngobrol Bu Ut ya ini karena ya kangen juga gitu. Kita udah lama banget anjir semenjak pandemi ini, keterbatasan kita ngobrol bareng itu, berdiskusi bareng tuh bener-bener terbatasi gitu. Mungkin waktu itu kita belum ngeh bahwa banyak media yang bisa kita pergunakan, tapi kan habit kita tuh ya ngobrol tuh saling hadap, ada rokok, ada kopi, ngobrol entah itu ngomongin apa, kayak ngomongin negara, ngomongin adik-adik, ngomongin kegiatan gitu, nyampe emang gak tahu waktu gitu ya, ngobrol dari sore nyampe subuh misalnya. Ya itu kita bahagia gitu lakuin itu, dan di kondisi pandemi ini kita dipaksa untuk menyesuaikan hal-hal tersebut gitu. Nah, di Celoteh Belantara kali ini juga gitu, ini bukan berarti obrolan kita ataupun terutama Wildan pribadi ya, bukan berarti itu sebuah hal yang harus jadi acuan buat teman-teman gitu yang mendengarkan, ya enggak gitu. Ini kita hanya berbagi cerita aja berdasarkan pengalaman Wildan selama mengikuti organisasi pencinta alam, begitupun termasuk pengalaman Bu Ut. Jadi terima kasih kembali Bu Ut sudah mau mampir, sudah mau ngobrol di Celoteh Belantara. Setidaknya lah dengan ngobrol virtual kayak gini bisa ngobatin kangen kita berdiskusi kembali, Bu Ut. Wildan ingat terakhir kita berdiskusi itu di halaman sekretariat Mapagri ya, sambil ngeliwat kalau gak salah sama Cibun, siapa lagi ya, Mang Dede sama Mang Dede dan lainnya. Ya kita berceloteh aja lah di Celoteh Belantara ya. Gini Bu Ut, nih untuk yang pertama-tama nih mau nanya nih ke Bu Ut. Bu Uut masuk Himpala itu kapan sih? Uut masuk Himpala tahun 2013. Pada bulan Januari, Uut dilantik sebagai anggota muda Himpala Itenas Bandung. Proses untuk menjadi anggota muda di organisasi Uut pada kala itu ada 3 tahap, yaitu tahap pra selama 3-4 bulan diisi dengan materi kelas, simulasi, dan praktek yang berkaitan dengan kurikulum pecinta alam. Lalu ada tahap kedua yaitu pelaksanaan selama 2 minggu di lapangan, start perjalanan di daerah Padalarang Ciburuy dan titik akhirnya itu di Tangkupan Perahu. Media latihannya saat itu ada tebing, sungai, gunung, dan hutan. Semua dilakukan long march atau perjalanan jauh dengan berjalan kaki dan membawa ransel dengan beban yang cukup lumayan berat saat itu, setengah dari berat badan Uut, sekitar 25 kilo yang Uut bawa di pundak. Lumayan agak berat gitu loh. Udah mah badan kecil gitu ya, semakin kecil aja saat itu tuh merasakannya. Lalu kebetulan ada 2 cuaca yang Uut rasakan saat di lapangan ya. Ada cuaca yang panas, terus ada badai. Yang Uut ingat pada saat long march di rel kereta api, cuaca lagi panas menyengat oleh teriknya matahari. Lalu saat long march melewati Gunung Buranglang menuju Situ Lembang, cuacanya sedang badai sekaligus udaranya benar-benar dingin banget. Kalau Bapak Wildan, rasanya Bapak Wildan pernah deh ke sana. Kayak gimana dinginnya kan? Lalu tahap terakhir ada pasca ya, pembuatan laporan atau jurnal. Mungkin segitu cerita yang benar-benar sekilas awal mula saya masuk atau menjadi anggota Himpala Itenas gitu. Masih begitu panjang ceritanya, mungkin durasinya tidak cukup hanya pertanyaan ini aja. Yang pasti proses awal mula saya masuk Himpala adalah proses yang begitu menyakitkan buat saya
namun benar-benar sangat berharga, sehingga Uut sendiri bisa bangga dengan diri Uut. Gila, ternyata aku bisa, aku hebat gitu loh. Sulit untuk melupakan momen di proses awal mula saya masuk Himpala, dan rasanya ingin terus berulang kali mengucapkan terima kasih banyak untuk Satuan Komandan Latihan Pendidikan dan Latihan Dasar Angkatan 23 Himpala Itenas Bandung. 2013 ya, berarti kurang lebih sekitar 8 tahun ya Bu Ut menjadi anggota pecinta alam. Dan emang hal yang paling membanggakan adalah ketika kita bisa menyelesaikan pendidikan dasar. Itu tuh momen yang Wildan rasain juga gitu, dan yang pasti yang lain juga pasti ngerasain kayak gitu. Momen yang paling mengharukan, mengaduk emosi, bahagia, bangga tentunya. Mungkin pas awal-awal banyak teman kita yang merasa sakit hati atau merasa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya sebelum mereka menjalankan. Sehingga ya tidak sedikit banyak yang memutuskan untuk balik kanan, dan mereka termasuk orang-orang yang rugi menurut saya. Sebab pembelajaran sebenarnya adalah ketika kita tetap tabah menjalankan setiap proses demi proses yang diberikan oleh organisasi kita. Dan hal itu pasti tidak akan pernah kita lupakan, dan tentunya selalu berguna untuk kita dimanapun berada. Pokoknya luar pisan lah hal yang kita dapat dari organisasi pencinta alam. Nah gini Bu, kan di setiap pilihan tentu ada sebuah alasan yang mendorong kita untuk memilih hal tersebut. Kira-kira apa yang mendorong Bu Ut, seorang wanita nih yang jauh-jauh dari seberang dari Palembang kuliah ke Bandung, memilih masuk pecinta alam? Awal mulanya yang mendorong Uut untuk masuk Himpala itu adalah teman SMA. Teman SMA ingin bergabung di Himpala Itenas, ngajakin Uut. Uut juga bingung mau masuk unit apa, karena unit yang Uut minatin yaitu teater itu belum ada saat itu di Itenas gitu. Ya udahlah, Uut terima tawaran teman Uut. Sama ini, kalau di Itenas itu mahasiswa diwajibkan berperan aktif untuk mengikuti organisasi mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan mahasiswa di lingkungan Itenas gitu loh. Jadi harus mengejar poin SKK. Ya udahlah, daripada tidak ada aktivitas ya selain aktivitas perkuliahan, Uut terima nih ajakan teman SMA Uut. Sejujurnya Uut belum tahu, belum mengerti pecinta alam itu apa. Jangankan pecinta alam, untuk organisasi Himpala Itenas pun Uut nggak tahu informasinya. Ini organisasi apa, kegiatannya apa. Terus dijelasin lah oleh teman SMA Uut bahwa organisasi Himpala itu adalah organisasi yang mencintai lingkungan, yang menjaga lingkungan agar tetap baik, tidak rusak gitu loh. Mau di lingkungan Itenas maupun di lingkungan di luar lingkungan Itenas. Kegiatannya itu gotong royong buang sampah, menanam tanaman, menyiram tanaman. Ya, sebatas itu dijelasin oleh teman Uut. Ya udah, pada akhirnya teman Uut nggak jadi untuk masuk Himpala. Uut juga mulai ragu mau masuk Himpala karena udah nggak ada temen yang ngajakin. Uut nggak berani sendirian, tapi ada teman jurusan Uut yaitu Pandu yang saat ini menjadi saudara seangkatan Uut di Himpala gitu. Uut diajakin oleh Pandu, yuk masuk Himpala, kita daftar Himpala. Ya udahlah, mumpung ada temen nih yang ngajakin gitu loh. Ya udah, Uut sama Pandu sama satu geng ke Sekre Himpala untuk mendaftarkan diri gitu kan. Disambut dengan Bang Broy dengan kondisi mungkin itu Bang Broy baru bangun karena masih menggunakan pakaian boxer, celana pendek dan kaos oblong. Lalu Uut banyak tanya nih, Himpala itu apa, kegiatannya apa, pokoknya pertanyaan 5W 1H yang dilontarkan atau yang diutarakan oleh Uut dan teman-teman Uut yang lainnya. Jawabannya sangat sederhana yang dijelaskan oleh Bang Broy. Kegiatan Himpala hanyalah cuci piring dan bersih-bersih kesekretariatan. Aneh. Uut mendengarkannya makin bingung. Hah? Ada ya organisasi yang seperti ini gitu loh,
yang hanya kegiatannya cuci piring sama bersih kesekretariatan. Di rumah aja ibaratnya Uut gak pernah atau jarang gitu kan. Ini yang niatnya ingin masuk organisasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang ada biar bisa beraktivitas, kok malah jadi kayak babu gitu loh. Agak bingung gitu dengan penjelasan Bang Broy. Kenapa bingung? Ya, Uut menganalogikan ibaratnya kayak sales menjual produk. Bagaimana sales ini membangun persepsi atau menjelaskan dengan narasi yang baik dan bagus gitu loh. Ini sebaliknya, jangankan baik dan bagus gitu loh, buruk banget kalau menurut saya gitu loh. Tapi dengan penjelasan Bang Broy seperti itu, batin Uut semakin yakin Uut harus masuk nih Himpala Itenas karena banyak orang-orang unik menurut Uut gitu loh. Bang Broy itu adalah yang Uut langsung persepsikan, oke, ini unik sekali orang-orangnya. Uut belum melihat, bukan melihat sih, maksudnya Uut, pertimbangan Uut bukan organisasinya, tapi yang jadi pertimbangan Uut adalah Bang Broy-nya. Luar biasa, keren gitu loh. Dia Uut menilai oke, berani, tidak takut kehilangan atau tidak takut nggak ada yang daftar. Berbeda sama unit yang lain. Unit yang lain itu menjual dengan sangat baik, menjelaskan dengan sangat bagus bagaimana mahasiswa baru bisa daftar di unit tersebut, dan hanya Himpala penjelasannya sangat aneh. Jadi itu yang mendorong Uut untuk masuk pecinta alam, yaitu dari teman SMA awalnya, dilanjutkan karena gak ada lagi unit yang Uut minatin. Terus untuk memenuhi aktivitas biar gak boring nanti di Itenas, sama yaitu perilakunya Bang Broy pada saat menjelaskan terhadap calon anggota yang baru. Jadi emang faktor utama yang mendorong Bu Uut mendaftar di Himpala itu karena melihat karakter yang beda dari anggota Himpalanya kan. Nah ini kasusnya hampir sama kayak Wildan. Jadi Wildan juga masuk ke Mapagri itu gak ada basic sama sekali gitu, gak seneng naik gunung, gak apaan sih pecinta alam gitu, apaan sih organisasi gitu, ya sama gitu. Dan salah satu faktor yang menyebabkan Wildan masuk ke Mapagri adalah ngelihat karakter anggotanya juga. Si Kang Dimas, Buut juga pasti kenal deh. Nah, Wildan kan orangnya suka ngamatin orang lain nih, dan ngelihat Dimas yang merupakan anggota Mapagri kok beda dari anggota perhimpunan lain gitu ketika ospek waktu itu. Nah itu yang menjadi salah satu hal yang menarik Wildan untuk masuk Mapagri juga gitu. Selain itu ya juga emang karena tadi ya diharuskan mengikuti unit kegiatan mahasiswa, terus ya karena keren aja gitu lihat anggotanya kalau Wildan waktu itu. Nah jadi Kang Dimas, Anda adalah salah satu penyebab saya masuk ke Mapagri. Anda harus tahu itu. Terima kasih Bu ya Kang. Gini nih Bu, terus kan waktu kita mau daftar nih, kalau di Mapagri kan harus ada izin orang tua. Mungkin gak jauh beda juga di Himpala. Nah, bagaimana pendapat keluarga atau orang tua Bu Uut ketika tahu Bu Uut masuk ke pencinta alam? Dan bagaimana Bu Uut menjelaskannya ke mereka? Pendapat orang tua Uut dengan pilihan Uut yaitu belajar untuk berbesar hati, menerima pilihan yang menjadi keputusan Uut. Papa sama mama hanya bisa mendoakan yang terbaik, memberikan kepercayaan kepada Uut bahwa Uut mampu menjalani hidup sesuai keinginan atau kebutuhan Uut dan dapat menjaga kehormatan diri Uut maupun keluarga. Dari kecil sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mampu berdiri sendiri dan berjiwa bebas. Maka dari itu sejak tahun
2005 atau 2006 ya, lupa Uut. Sampai saat ini Uut merantau, tidak tinggal bersama dengan orang tua. Jika ditanya untuk menjelaskan dinamikanya dengan orang tua ketika tahu Uut masuk organisasi Himpala Itenas, pada saat itu Uut mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkuliahan Uut, dan menurut Uut saat itu bukanlah dinamika. Hanya saja Uut belum mampu menjelaskan dasar dari keputusan yang Uut ambil untuk tidak melanjutkan perkuliahan. Dan orang tua mempunyai harapan kepada Uut untuk menyelesaikan pendidikan formal, karena keluarga papa mayoritas akademisi semua. Uut bersyukur mempunyai orang tua yang bijaksana. Mereka tidak menyalahkan Himpala Itenas Bandung atas keputusan yang Uut ambil. Namun mereka hanya mengingatkan resiko dari keputusan yang akan Uut ambil. Harus tahu konsekuensinya dan bertanggung jawab. Sikap dan tindakan yang Uut lakukan untuk menjelaskan kepada orang tua bukanlah dialog seperti ini. Terkadang dinamika itu terjadi bukan dengan orang tua, melainkan lingkungan terdekat Uut seperti sahabat-sahabat Uut. Uut juga selalu menjelaskan Himpala Itenas bukanlah sebab dari keputusan untuk tidak melanjutkan perkuliahan. Menurut Uut, perkuliahan dan Himpala Itenas Bandung tidak bisa dibenturkan karena kepentingannya berbeda. Saat itu tujuan Uut untuk kuliah mendapatkan gelar agar bisa bekerja sesuai profesi yang diinginkan kala itu. Sedangkan Himpala Itenas tujuan Uut untuk membentuk atau memperkuat karakter diri Uut yang nanti menunjang bekal di kemudian hari, bisa dalam pekerjaan, bersosialisasi atau apapun. Jadi semua karena pilihan yang Uut ambil, bukan karena Himpala Itenas Bandung. Kayak gitu sih Pak ceritanya atau penjelasannya. Luar biasa emang, Bu. Jadi pada dasarnya orang tua sudah memberikan sebuah kepercayaan dan emang mendidik Bu Uut dalam hal menentukan sikap. Hal itu jelas terbukti ketika Bu Uut memutuskan masuk ke Himpala Itenas. Mereka gak ngelarang, malah memberikan sebuah kepercayaan bahwa ya kamu bisa mengambil keputusan itu dan kamu bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Dan bahkan ketika Bu Uut memutuskan untuk tidak melanjutkan studi, mereka bisa mengerti bahwa antara Himpala Itenas dan studi yang diambil oleh Bu Uut bukanlah sebuah perbandingan. Karena benar yang tadi disampaikan Bu Uut, dua hal itu punya tujuan berbeda gitu. Tapi menurut Wildan, Bu Uut adalah ikonik pecinta alam di Bandung pada saat ini. Karena siapa yang gak kenal gitu. Dan Bu Uut tidak kekurangan sisi keilmuan apapun gitu. Baik ilmu kepetualangan, organisasi, bahkan akademiknya. Pokoknya luar biasa lah Bu Uut. Dan orang yang kenal sama Bu Uut pasti berpikir yang sama juga gitu. Banyaklah kegiatan yang dipegang Bu Uut, apalagi kegiatan di keporuman ya, forum pecinta alam itu ya luar biasa banget lah. Mungkin wanita, jangankan mikir perempuannya gitu, mungkin laki-laki saja belum tentu bisa menjalankan hal itu, tapi ya Bu Uut Bu Uut bisa membuktikan itu, dan itu menurut Julian luar biasa sekali. Pokoknya Bu Uut is the best lah. Nah kita lanjut nih Bu Uut. Masyarakat Indonesia kan sudah tidak asing dengan pemikiran bahwa seorang wanita tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya pasti ke dapur juga gitu. Maka ketika ada wanita yang memutuskan untuk melanjutkan studinya, itu sudah sangat mainstream sekali gitu. Nah ditambah memilih untuk masuk pecinta alam yang merupakan organisasi yang bergerak di kegiatan penuh resiko, itu sangat anti mainstream sekali. Apa situasi tersulit yang dialami Bu Uut baik pada saat akan memilih masuk pecinta alam atau bahkan setelah masuk pecinta alam yang berkaitan dengan hal yang tadi saya jelaskan? Hal yang paling tersulit menurut Uut setelah masuk Himpala Itenas Bandung yaitu melahirkan generasi baru untuk menjalankan
roda organisasi dan bisa melahirkan generasi yang mampu berdiri sendiri di proses realita kehidupannya nanti. Hal itu yang paling tersulit sampai saat ini menurut Uut. Tidak hanya sekedar melaksanakan dan menyelesaikan program, namun ada tanggung jawab moral di suatu proses tersebut. Uut takut aja gitu loh. Uut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adik Uut. Suka khawatir aja, kira-kira pengetahuan apa yang harus Uut berikan. Bagaimana kalau Uut tidak mampu mengurus dan merawatnya? Takut aja perilakunya jadi buruk setelah Uut didik dan latih. Dan masih banyak hal-hal yang dikhawatirkan saat melahirkan generasi baru. Sampai saat ini Uut masih cemas memikirkan layak nggak Uut menjadi seorang kakak yang mampu mendidik dan melatih adik-adik Uut gitu loh. Ya itu sih yang paling tersulit menurut Uut. Agak susah juga Uut jelaskan gitu. Setuju pisan, Bud. Eta beban moral pisan emang. Kadang ya kita suka merasa resah sendiri gitu ketika adik-adik kita bisa lebih baik dari kita gaya gitu, terus atau malah sebaliknya gitu. Apa yang kita lakukan atau ajarkan berdampak baik gak buat mereka gitu. Ya beban moral banget emang, dan emang sulit banget hal itu gitu. Dan saya rasa ya itu hal tersulit yang dialami setiap anggota pecinta alam itu, menciptakan regenerasi lebih baik lagi gitu. Nih makanya buat adik-adik kita nih yang dengerin, banyak keresahan yang kakak-kakak kalian rasakan gitu untuk kalian. Dari semua hal itu tujuannya ya supaya kalian bisa lebih baik dari kita gitu, dan menjalankan roda organisasi lebih hebat daripada kita. Oke nih Bu, tadi kan bercerita tentang situasi atau hal yang tersulit lah ya. Sekarang Wildan pengen tahu nih kondisi yang paling membanggakan dari Bu Uut ketika berkegiatan di pecinta alam. Momen bahagia ketika telah berakhirnya pendidikan dan latihan dasar Himpala Itenas di upacara pelantikan untuk menyambut anggota baru atau anggota muda Himpala. Momen tersebut paling bahagia menurut Uut karena entah bagaimana hati Uut tiba-tiba dapat merasakan ketulusan seluruh anggota Himpala menyambut adik-adiknya. Artinya mungkin ada harapan seluruh anggota Himpala kepada generasi baru ini, bahwanya merekalah yang akan menjalankan roda organisasi, menjalankan nilai-nilai yang berharga untuk diteruskan kembali, dan mungkin mudah-mudahan menjadi generasi yang dapat membuat perubahan menjadi lebih baik. Ya itu momen bahagia menurut Uut. Walaupun sebenarnya Uut yakin hati kecil seluruh anggota Himpala Itenas atau kakak-kakak Uut pun ada kekhawatiran sama kayak Uut gitu mengenai tanggung jawab moral. Jelas emang momen itu paling membahagiakan bagi kita-kita ini Bu. Dan emang senior kita tidak ada dua dalam menunjukkan sebuah loyalitas serta ketulusan untuk mendidik kita. Padahal ya secara kasar kita ini bukan siapa-siapa mereka gitu, tapi mereka tetap memberikan hal itu. Ya pokoknya terima kasih lah buat senior-senior kita dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu. Dan pendidikan dasar merupakan gerbang awal kita bisa bersaudara. Ya Wildan sih salut gitu sama Bu Uut, seorang perempuan yang merantau dari Sumatera ke Jawa dan memilih masuk organisasi pencinta alam itu luar biasa Bu. Apalagi mendengar alasan dibalik keputusan Bu Uut masuk ke pecinta alam tersebut.
Itu keren abis pokoknya. Nah, tapi di dalam organisasi tentunya ada sebuah dinamika yang dirasakan oleh diri kita sendiri gitu. Baik itu karena faktor eksternal ataupun internal diri kita yang membuat semangat kita kadang naik turun gitu dari sebelumnya untuk berorganisasi. Bu Uut, kira-kira pernah gak merasa putus asa dan berpikir untuk tidak melanjutkan berkegiatan di pecinta alam? Wah, kalau itu sih sering. Saat masih Uut anggota muda, anggota penuh, dewan pengurus harian, bahkan sampai saat ini pun ketika Uut sedang menjabat sebagai koordinator DPA, sedang berputus asa nih saat ini dan berpikir untuk mengundurkan diri dari koordinator DPA dan anggota Himpala Itenas. Tapi Uut sadar itu hanyalah emosional di luar kendali yang membentuk reaksi Uut karena terlalu khawatir organisasi ini akan hancur ketika berada di tangan Uut. Ternyata seorang Uut, si Wonder Woman pecinta alam di Bandung, pernah putus asa juga. Tapi ya kayaknya setiap orang pernah berada di posisi tersebut gitu. Termasuk Wildan. Tidak sedikit Wildan juga terbawa emosi semata hingga mencoba untuk mengundurkan diri dari organisasi. Tentunya alasannya tidak jauh beda dengan Bu Uut, karena ketakutan itu. Tapi intinya kita hanya butuh teman diskusi untuk meluapkan keresahan kita. Ya setelah kita diskusi, ngobrol, pasti nanti akan ada titik temu keputusan yang lebih baik dibanding dengan pemikiran yang sebelumnya. Jadi intinya apapun harus diobrolkan. Pokoknya semangat buat Bu Uut dalam tugas yang sedang dijalankan sekarang. Semoga dengan ngobrol di Celoteh Belantara bisa sedikit melegakan keresahan tersebut. Dan tentunya Bu Uut pasti bisa lewatin itu semua. Terakhir nih Bu, karena kalau dilanjutkan gak bakalan beres sehari kita ngobrol. Paling nanti kita buka sesi berikutnya deh. Kita ajak juga kawan-kawan yang lain gitu. Buat Bu Uut nih, sebutkan 3 kegiatan yang paling memorial dan melekat di ingatan Bu Uut. Dan ceritakan seperti apa itu. Kegiatan yang paling melekat ketika Uut menjadi wasdal atau pengawas pengendalian pendidikan dan latihan dasar Himpala Itenas. Karena dengan di posisi tersebut, kacamata Uut menjadi luas untuk melihat situasi atau kondisi proses pembelajaran adik-adik. Selain itu, Uut jadi mengerti dan memahami kekhawatiran, beban moral, dan tanggung jawab yang dirasakan oleh kakak-kakak Uut. Banyak sekali yang dikorbankan maupun diperjuangkan oleh kakak-kakak Uut demi melahirkan generasi yang baru gitu loh. Dari mulai waktu, tenaga, pikiran, bahkan sesuatu yang berharga bisa saja dikorbankan oleh kakak-kakak Uut. Wajar apabila Uut bisa seperti ini karena ada seorang kakak yang berjuang. Itu momen yang paling melekat yang pertama. Terus yang kedua, kalau mengenai kegiatan aktivitas alam terbukanya, pada saat menemani masa bimbingan anggota muda angkatan 26. Terus Uut beserta 2 saudara angkatan Uut kala itu yang paling tertua, artinya yang paling bertanggung jawab atas keselamatan adik-adik Uut, bukan hanya bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri ataupun angkatan Uut gitu. Masa bimbingan susur goanya di Jogja seperti biasa, angkatan Uut selalu berbagi peran dan sama-sama mengetahui kemampuan perorangan dari tiap masing-masing kita. Uut dan satu saudara laki-laki Uut untuk materi goa memang terbilang berkemampuan dan memahami pengetahuan mengenai baik ilmu speleologinya, teknik-teknik penelusuran goa, hingga penyelamatan ketika terjadi trouble. Uut dan saudara laki-laki Uut udah berbagi tugas nih untuk menjaga adik-adik dan saudara perempuan Uut. Karena ada saudara perempuan Uut memang tidak begitu tertarik dengan goa, namun karena mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan menemani adik-adiknya, akhirnya beliau mencoba memberanikan diri untuk
tertarik menelusuri gua ke bawah gitu loh. Lumayan tinggi saat itu, gua vertikalnya mencapai ketinggian lebih dari 30 meter. Firasat Uut dan saudara laki-laki Uut benar, pasti akan terjadi trouble pada saat naik ke atas. Saudara laki-laki Uut bagian leader untuk menjaga di atas, maka dia orang pertama ke atas bersama satu orang adik Uut di angkatan 25. Saudara perempuan Uut kebagian orang ketiga untuk ke atas saat melakukan single rope teknik dengan menggunakan alat sederhana seperti webbing yang dijadikan harness Avanti, hand extender, chest extender, dan alat-alat yang lainnya. Karena kenapa pakai webbing? Himpala mencoba mengajarkan jangan berhenti bereksplorasi hanya karena berkendala dengan peralatan yang ada, tapi coba kamu memahami prinsip-prinsip untuk mengeksplorasi gitu loh. Jadi mau alat sesederhana pun kamu masih tetap bisa bereksplorasi kayak gitu loh, tapi tetap dengan keamanan dan keselamatan. Nah, di tengah-tengah saudara perempuan Uut terjadi trouble, mungkin akibat panik, sehingga mempengaruhi beliau tidak bisa mengendalikan alat-alatnya. Dan saudara Uut kelelahan tuh di tengah, masih sangat jauh untuk ke atas, mau turun juga lumayan, udah setengah jalan. Mungkin karena terus beliau mencoba tanpa bantuan, lumayan lama tuh beliau mencoba sendiri untuk tidak meminta bantuan, namun semakin lama ya semakin berbahaya. Akhirnya beliau memerlukan bantuan. Kebetulan nih Uut bagian cleaner atau sweeper, jadi terakhir untuk naik ke atas dan memberanikan diri untuk merescue saudara Uut dengan arahan saudara laki-laki Uut yang ada di atas. Lumayan khawatir karena belum pernah ya langsung merescue, menurunkan korban ke bawah dengan tali tegang. Untung di Himpala tiap orang wajib mengetahui teknik penyelamatan susur goa. Selama ini hanya simulasi di kampus aja gitu loh, belum pernah dikondisikan situasi saat itu gitu loh, dihadapkan dengan situasi yang benar-benar sangat mendesak. Saudara Uut emang udah tidak ibaratnya udah lemes banget gitu loh, udah webbingnya tuh udah hampir kecekek di leher gitu. Nah akhirnya mencoba jujur latihan selama di kampus itu teknik-tekniknya dalam kondisi terdesak malah lupa gitu loh. Terus menemukan teknik baru yang menurut Uut lebih efisien gitu loh, mendadak tring gitu, dan bisa mengendalikan kepanikan Uut karena melihat adik-adik Uut masih ada di bawah gitu loh. Begitupun dengan saudara laki-laki Uut mendadak menemukan teknik baru untuk mengangkat korban dari atas. Jadi Uut menemukan teknik baru untuk menurunkan korban dari tali tegang. Saudara laki-laki Uut bersama adiknya menemukan teknik baru untuk mengangkat korban dari atas dengan keterbatasan alat, kondisi medan yang sangat sulit saat itu gitu loh. Ya itu sih paling tidak terlupakan oleh Uut, karena sejak kejadian tersebut ada rasa bangga Uut pribadi bahwa Uut ternyata mampu menjaga saudara dan adik-adik Uut yang Uut sayangi, sekaligus ternyata di luar kesadaran Uut lumayan jago nih Uut selama ini dulu gitu kan, merasa kurang percaya diri dengan kemampuan yang ada di dalam diri Uut. Terus yang terakhir adalah momen yang paling melekat pada saat rapat hingga pagi.
senang aja rapat walaupun melelahkan. Menurut Uut ada hal yang menarik, yaitu berdialog dengan berbagai macam isi kepala, melatih Uut untuk terus berpikir kritis, menganalisa persoalan, berani mengutarakan argumen, mencoba menghargai argumen orang lain, menyusun strategi, membuat konsep bagaimana membentuk manusia sesuai kebutuhan organisasi, dan hal yang paling penting adalah terus melatih Uut untuk bersikap dan mengambil tindakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, itu sih rasanya momen yang paling melekat sampai saat ini. Pokoknya masih banyak lah nilai-nilai yang Uut dapatin selama proses Uut di Himpala, dan rasanya sulit untuk hanya menceritakan 3 saja gitu, karena setiap proses di sana banyak momen-momen yang sangat melekat sampai saat ini dan membuat Uut terus membuat Uut terus memotivasi diri bahwa Uut mampu menjalankan realita kehidupan yang saat ini Uut hadapin gitu, dengan bekal dari pengalaman Uut selama berproses di organisasi Himpala Itenas Bandung, atau pada saat proses Uut menjadi seorang pecinta alam. Terima kasih Bu Uut. Itu emang pantas menjadi kegiatan yang memorial di ingatan Bu Uut. Sangat-sangat pantas. Pokoknya terima kasih nih buat Bu Uut sudah mampir di Celoteh Belantara. Sungguh sebuah celoteh yang luar biasa bagi Wildan. Dan sangat-sangat salut dengan Bu Uut, seorang wanita yang memutuskan masuk ke pecinta alam dan meninggalkan zona nyamannya, serta memilih berada di lingkungan yang penuh konflik karena diisi oleh berbagai karakter anggotanya. Itu keputusan yang luar biasa. Jarang ada wanita yang berani mengambil sikap dengan resiko yang besar. So, buat kalian para wanita, ayo masuk pecinta alam. Banyak hal yang akan kalian pelajari. Dan untuk para pria, jangan mau kalah dengan Bu Uut. Buruan gabung pecinta alam. Mau itu yang umum, Mapala atau Sispala ya sama aja. Intinya terus belajar. Dan saya sendiri bangga menjadi anggota pecinta alam. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan Celoteh Belantara. Tunggu kelanjutan celoteh seputar dunia kepetualangan di pos pendakian berikutnya. Salam lestari.